Amerika Serikat dan negara-negara sekutu sedang berlomba untuk memasok Ukraina dengan kendaraan lapis baja. Kendaraan ini dimaksudkan untuk menggagalkan invasi Rusia yang diperkirakan akan dilakukan pada musim semi. Sehingga Amerika Serikat berencana mengirimkan kendaraan tempur lapis baja Striker ke Kiev sebagai bagian dari paket bantuan yang akan datang. Kendaraan lapis baja Striker berpotensi meningkatkan persenjataan Kiev yang berkembang pesat. Selain itu, kendaraan lapis baja tersebut dapat memenuhi kebutuhan lapis baja kritis untuk pasukan Ukraina. Hal ini muncul ketika kekhawatiran meningkat bahwa Rusia sedang bersiap untuk memobilisasi serangan militer besar-besaran dalam beberapa minggu mendatang. Departemen Pertahanan melaporkan Striker termasuk dalam tahap bantuan militer yang akan datang. Diperkirakan pengumuman tersebut akan disampaikan pada akhir pekan ini. Namun para pejabat telah menekankan bahwa belum ada keputusan akhir yang telah diambil. Sebaliknya, pemerintah mungkin memilih untuk mengirim kendaraan tempur lapis baja Striker dalam paket yang berbeda. Perlu diketahui, Striker merupakan kendaraan tempur lapis baja beroda 8 yang diproduksi oleh General Dynamic Land System. Kendaraan ini dilengkapi dengan sistem senjata seperti senapan mesin kaliber 50 atau peluncur granat MK-19. Dalam penggunaannya, Striker mampu mengangkut 9 tentara. Kendaraan ini memiliki kecepatan maksimal 60 mil per jam dengan jangkauan 330 mil. Saat ini Angkatan Darat Amerika Serikat memiliki 18 jenis kendaraan lapis baja Striker. Kendaraan tempur tersebut dikabarkan masuk dalam daftar paket bantuan ke Ukraina. Seperti yang diketahui, Amerika Serikat kembali menggelontorkan bantuan bernilai fantastis, yakni 2,8 miliar dolar. Paket bantuan termasuk tank Bradley, sistem senjata, hingga kendaraan tempur lainnya. Selain Amerika Serikat, Prancis juga akan mengirim bantuan ke Ukraina. Bantuan yang dikirim berupa kendaraan tempur lapis baja ringan, yakni AMX-10 RC. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prancis, yakni Emmanuel Macron.